Shalom semuanya, video ini kita harus viralkan karena memang kaum minoritas sedang mengalami yang namanya diskriminasi dengan tindakan-tindakan yang anarkis oleh kaum mayoritas. Berarti ini suatu tindakan yang tidak adil. Mari kita menyuarakan bersama melalui video ini nanti, yaitu supaya pemerintah dapat mendengarkan suara kita, supaya mereka yang memiliki jabatan di sana, minimal wali kota di Jawa Barat sana, supaya mereka tahu kejadian ini dan juga mereka mengambil tindakan yang tegas supaya tidak terjadi pada masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu mari kita menonton video ini. Yang pertama nanti ada dari seorang ibu yang membawa anak-anak atau remaja yang retreat di tempat yang villa ini. Kemudian ada dari Pak Permadi Arya, ada dari Pak Fernadi Hutahayan. Kita menonton video ini. Buat yang bertanya-tanya tentang kejadian yang ini, saya mau berbagi cerita pengalaman yang saya alami di sana. Kami sedang mengadakan retret dalam rangka liburan sekolah anak-anak, dan kebanyakan pesertanya adalah remaja dan anak-anak. Dan perlu diketahui bahwa kami tidak ada membangun gereja, ya karena tempat itu adalah villa pribadi, dan pemilik adalah kenalan kami. Pada saat kami sesi games, tiba-tiba kami mendengar suara keramaian di pagar. Orang gedor-gedor pagar, orang berteriak-teriak. Dan pada saat itu kami sangat kaget karena tiba-tiba banyak batu-batu bertebaran, batu-batu dilempar, dan secara langsung mereka datang dan mengatakan kami harus keluar dari villa saat itu juga. Saat itu kami semua shock, dan kami berusaha untuk tenang dan berusaha untuk terus menggiring anak-anak untuk bisa tenang, dan kami keluar dari ruangan untuk masuk ke mobil. Dan pada saat itu kejadian begitu cepat sampai anak-anak tidak bisa membawa pakaian mereka, membawa tas-tas mereka, membawa peralatan mereka. Mereka hanya kami giring sampai masuk ke dalam mobil. Dan pada saat kami mau keluar dari gerbang, semua mobil unit kami yang kami bawa dipukul-pukul, dilemparin batu, dibaret, gores. Dan itu benar-benar membuat suatu trauma bagi anak-anak kami. Kejadian ini sungguh membuat trauma bagi kami, khususnya bagi anak-anak, di mana mereka mengalami langsung, melihat langsung di mana kegiatan ini bisa berlangsung dengan damai, tapi terusik dan berakhir dengan kekerasan. Dan kami percaya setiap perbedaan untuk tidak saling menyakiti, tapi kita saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Mari kita saling menghargai, mari kita saling membangun persaudaraan di antara kita, tanpa membandingkan, tanpa membedakan latar belakang, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Karena pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, saling menghormati, dan kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, semakin baik ke depannya. Dari kejadian ini, mari kita bangun generasi anak-anak yang cinta damai. Kita bangun generasi anak-anak yang saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Mari kita mengajarkan kepada anak-anak kita bukan kebencian, tapi kita memberikan kasih, saling mengampuni, bukan membalas kejahatan. Karena damai itu dimulai dari hati dan cara kita memperlakukan sesama kita. Dan terjadi lagi. Intoleransi di bagian barat Indonesia ini emang udah nggak ada obat. Jumat kemarin, siswa-siswi Kristen dari Jakarta sedang melakukan kegiatan retret. Retret itu semacam piknik rohani, liburan tapi sambil belajar kitab dan berdoa. Mereka pergi ke sebuah villa di daerah Cidahu, Sukabumi, dan mungkin warga setempat gerah dengar mereka nyanyi, lalu beramai-ramai mendatangi geruduk kegiatan retret tersebut, mengusir siswa-siswi dari villa, bahkan sampai melakukan perusakan properti dan vandalisme. Ini bukan soal izin. Jangan terkecoh dengan alasan izin. Ini murni Kristenfobia, kebencian dan ketakutan terhadap agama Kristen yang dibiarkan oleh negara dari zaman Pak Jokowi sampai presidennya Pak Prabowo. Tidak ada atensi dari negara, apalagi upaya mitigasi. Aparat tidak pernah hadir untuk memastikan kebebasan beribadah bagi umat minoritas. Ini realita di Indonesia bagian barat, Indonesia yang Kristenfobia. Dan karena pemerintah wilayah barat selalu tutup mata, bahkan sering kali memihak pada warga intoleran, mungkin kita anggap saja wilayah Indonesia bagian barat ini adalah memang tempat untuk kalian umat Kristen ikut memanggul salib. Jadi kalau kalian umat Kristen ingin merasakan tantangan dan penderitaan Yesus, beribadahlah di wilayah Indonesia bagian barat. Saya jamin kalian akan tahu rasanya ikut memanggul salib. Ini adalah video yang saya potong dari Sukabumi1.com tentang perusakan rumah yang diduga dijadikan tempat ibadah oleh masyarakat di Sukabumi
yang kemudian dirusak oleh masyarakat setempat setelah mereka kabarnya selepas sholat Jumat. Coba disimak video sebentar ini. Nah, itu adalah video yang saya potong. Sebuah peristiwa perusakan rumah yang katanya digunakan untuk beribadah oleh masyarakat Kristen di sana. Saya heran melihat negara kita, Republik Indonesia ini telah menjadi negara sampah soal peradaban dan kebaikan. Negara kita telah menjadi negara sampah soal akal budi. Orang sekarang lebih suka mempertahankan tempat prostitusi, tempat keburukan, kemaksiatan dipertahankan, dan bahkan menikmati rezeki dari sana daripada mempertahankan rumah ibadah yang jelas-jelas mendekatkan manusia kepada Tuhannya. Terlepas itu agama apapun. Ini adalah kebusukan yang terjadi di negara ini. Dan pemerintah sampai sekarang diam soal kesulitan kelompok minoritas untuk beribadah di negara ini. SKB 2 menteri dulu pernah saya gugat terus-menerus untuk dicabut. Tetapi teman-teman kita Kristen juga banyak pejabat di negara ini mulutnya bungkang belum diam. Saya geram melihat video ini. Orang-orang Kristen di mana-mana kesulitan masih untuk beribadah. Masih terus kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah. Karena apa? Adanya SKB yang mengatur izin-izin yang tidak diperlukan. Mengapa orang mau beribadah saja harus mendapat izin dari manusia? Tuhan saja tidak pernah menuntut izin untuk beribadah. Kenapa manusia di Indonesia ini, negara munafik ini, harus menuntut izin untuk beribadah? Saya berharap bangsa ini bukan bangsa yang munafik, yang bicara tentang Pancasila, perbedaan, tetapi mulutnya semua bungkam dan diam melihat perusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas. Saya, anak bangsa ini, Ferdinand Huta Heian, mengutuk dan mengecam keras semua peristiwa perusakan tempat-tempat yang digunakan untuk beribadah dimanapun. Dan yang dilakukan oleh agama apapun, saya mengutuk. Saya mengutuk dan mengecam keras. Dan saya berharap Presiden Prabowo, Menteri Agama, Kapolri, gunakan hati kalian, gunakan nurani kalian. Kalau memang hanya sekedar beribadah di rumah saja orang tidak bisa di negara ini, mari kita bubarkan republik ini. Ya, tidak hanya itu saja, ada juga beberapa rekan-rekan kita yang lainnya juga yang memberikan tanggapan. Ada juga yang mereka beragama Islam, mereka memberi tanggapan juga tentang kejadian ini. Bagaimana komentar mereka? Ayo kita tonton sampai selesai. Orang Kristen lagi beribadah, kita orang Islam berdemo. Apakah takut itu kita sama ibadahnya orang Kristen? Kenapa kita yang mayoritas selalu mengganggu minoritas? Itu nggak adil, sayang. Mereka juga punya hak yang sama buat membangun tempat ibadah mereka, buat beribadah dengan tenang. Kita yang orang Islam, orang Muslim selalu gampang mau bangun tempat ibadah, selalu aman saat beribadah. Sedangkan orang Kristen atau minoritas selalu dipersulit mau bangun tempat ibadah mereka, selalu diganggu saat mereka beribadah. Mau beribadah di rumah diganggu, beribadah di gereja diganggu. Gua bukan ngebela agama siapapun ya, tapi di sini gua ngomong fakta, gua ngomong kenyataan. Gimana kalau posisi kita ada di posisi mereka? Mau bangun tempat ibadah dipersulit, mau beribadah diganggu. Pasti kita sakit hati dan juga kecewa. Itu juga yang mereka rasakan. Sakit hati dan kecewa juga karena diganggu saat beribadah, karena dipersulit saat membangun tempat ibadah mereka. Apa kalian gak pernah mikir kalau kita mayoritas agama Islam itu buat bertoleransi terhadap umat beragama, biar negara kita aman, gak ada lagi perpecah belahan antar umat beragama, biar negara kita aman, nyaman, tentram dan damai. Makanya otak itu dipakai, jangan pakai dengkul mikirnya. Sosokan bilang negara Israel itu penjajah.
Kalian nggak pernah mikir kelakuan kita yang mayoritas di Indonesia ini agama Islam, kelakuannya seperti penjajah. Mikir. Membaca sebuah berita dengan judul sebuah rumah yang dijadikan tempat kegiatan ibadah dirusak warga. Insiden perusakan rumah ibadah yang kembali terjadi dan mungkin akan terus berulang tanpa ada upaya preventif yang komprehensif melalui pendekatan religi dan hukum. Tindakan sekelompok orang yang dengan main hakim sendiri tidak bisa dibenarkan dan merupakan pelanggaran hukum. Ini tindakan liar dan anarkis yang merupakan serangan terhadap nilai universal. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 281 Ayat 1, TAP MPR Nomor 12 Tahun 1998 tentang HAM, Peraturan Perundang-undangan dan Deklarasi Universal HAM yang menjelaskan kegiatan peribadatan yang menggunakan fasilitas ibadah, baik yang dilakukan secara individu maupun kolektif, merupakan bagian dari prinsip dasar HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika seharusnya menjunjung tinggi persatuan di dalam perbedaan. Dengan peningkatan kasus pembatasan dan penolakan aktivitas keagamaan kelompok minoritas seperti gereja atau wihara, mempertanyakan sejauh mana ruang publik di Indonesia benar-benar bisa dikatakan inklusif. Bagaimana peran negara dan masyarakat sipil dapat memastikan setiap warga negara memiliki hak yang setara. Kalau banyak rumah dijadikan tempat pengajian tanpa surat izin, kenapa giliran rumah dipakai untuk tempat kegiatan ibadah dirusak, dipersulit? Bisa saja hanya persekutuan seperti halnya pengajian di rumah-rumah jamaah. Salut sama sebagian orang-orang yang ada di dalam video ini, khususnya sebagian warga Cidahu. Di tengah maraknya isu toleransi, justru mereka, orang-orang dalam video ini menunjukkan mereka sebagai pahlawan yang bertoleransi. Mungkin orang-orang yang di dalam video ini berpikir, ngapain hidup rukun kalau bisa hidup dengan cara yang barbar. Orang-orang di dalam video ini bukan hanya merusak bangunan atau tempat ibadah, tapi juga merusak akal sehat. Orang-orang yang merusak tempat ibadah dalam video ini merasa dengan cara merusak itu bagian dari bentuk ibadah yang baru yang sama sekali tidak pernah diajarkan di agama manapun. Bagaimana menurut kalian, guys? Saat ini kita semua dikagetkan dengan tragedi pengusiran dan pengerusakan di Cidahu Sukabumi ketika siswa-siswa Kristen lagi mengadakan acara retreat. Yang lebih menghina lagi ketika lambang salib, ya namanya rumah retreat pasti ada lambang salib, itu dicabut dan dilempar. Ini benar-benar sebuah penghinaan kepada agama Kristen secara keseluruhan. Perilaku kelompok tersebut sudah tidak bisa ditolerir lagi. Semoga pemerintah punya keberanian untuk mengusut. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan atas nama satu agama. Semua orang Kristen adalah warga negara Indonesia, punya hak yang sama, dan karena kami ini semuanya orang Kristen juga turut berperan di dalam perjuangan memerdekakan dan membangun negara ini. Kami mohon pemerintah menindaklanjuti secara tegas dan terukur, segera diproses. Kami tunggu. Ada hal yang aneh yang terjadi di sini ya. Membangun rumah ibadah pasti butuh izin, ya. Wajar. Tapi ibadah di rumah dimasalahkan. Retret pribadi yang ada salibnya diinvasi. Ibadah di rumah diganggu. Langsung didatangin banyak orang, terus protes. Aku kan di sini WNA, bisa jadi aku salah, tapi aku nanya sama kalian yang paham hukum di sini, untuk ibadah pribadi, ya tidak ada rumah ibadah, tapi untuk ibadah pribadi di rumah butuh izin atau enggak? Kalau aku mau sholat 5 waktu di rumah, apakah aku harus minta izin dulu sama Pak RT? Apakah kalau aku mau doa rosario, aku butuh izin dari Pak RT? Apakah kalau aku malam-malam mau sholat tahajud di rumah, aku harus minta izin atau enggak? Emang ibadah kita, ibadah masing-masing dari agama kita, dari agama manapun, itu bisa membahayakan iman kita
dengan agama kita. Kalau kita itu Kristen, emang ibadah Muslim bisa membahayakan kita? Atau kita Muslim, emang ibadah seorang Kristen bisa membahayakan iman kita? Kayaknya enggak. Nah gini nih teman-teman ya, kita sekarang membandingkan bagaimana kalau mereka yang berbuat yang seperti sebaliknya. Bukankah mereka juga berbuat seperti di rel kereta api, di jalan tol, di berbagai tempat lain? Coba kita tonton video ini. Kasih tanggapan dong soal kegiatan ibadah di salah satu villa yang diserang kaum mayoritas penyembah orang dalam kuburan. Di rumah tidak boleh. Itu harus di Monas, di jalan, di kuburan, pakai toa biar sampai ke langit, biar 72 bidadari terpukau melihatnya. Kita akan menonton juga bagaimana tanggapan mereka dan bagaimana mereka juga memberikan suatu klarifikasi tentang kejadian ini. Langsung kita tonton video ini. Pak, terkait pertemuan hari ini, Pak, bisa dijelaskan? Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita berinisiasi dengan unsur Forkopimcam untuk turun. Kami didampingi unsur Komindah dari BIN, dari Polres, dari Intel, kemudian FKUB juga hadir, di mana ingin segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Kampung Tangkir ini dengan kejadian yang mungkin sudah dipahami, ada kejadian insiden spontanitas dari warga masyarakat terkait mengusahakan tempat tinggal, rumah singgah yang diduga dijadikan tempat ibadah. Tadi sudah tersampaikan terkait kronologisnya, di mana sudah diingatkan pemiliknya jauh hari, sampai dari bulan 4 ya, bulan April sampai hari ini sudah 3 kali mereka ada kegiatan dan sudah diingatkan. Ini ada miskomunikasi, kami lihat di mana pemilik masih bersikukuh. Keinginan dari warga sampai Pak Kapolsek juga mengingatkan terakhir di saat sebelum Jumatan ya, untuk menghentikan kegiatan tersebut. Namun apa daya, spontanitas, dan kita juga tidak bisa salahkan. Setelah Jumatan ada aksi yang sebenarnya juga kita sesalkan. Namun kami sudah cek ke lokasi, alhamdulillah kerusakan tidak begitu berarti, tidak parah. Dan alhamdulillah dalam pertemuan ini keinginan dari warga masyarakat akan tercantumkan dalam bentuk pernyataan dan video, di mana masyarakat kaum Sukabumi terutama di Kecamatan Cidau itu menjaga kondusivitas, siap menjaga, dan kondisi hari ini aman, terkendali. Dan selanjutnya masyarakat Kecamatan Cidahu, terutama Desa Citagel,
akan mengganti kerugian kerusakan tersebut, dan ke depan agar dijaga. Dan kita luruskan juga bahwasannya ada pemberitaan di luar itu bahwa warga masyarakat Cidahu merusak gereja. Di sini tidak benar. Itu bukan gereja. Itu juga bukan tempat ibadah. Itu adalah rumah tinggal. Ya, rumah tinggal. Jadi ini harus diluruskan pemberitaan di luar. Dan insya Allah masyarakat Kecamatan Cidahu sudah sepakat untuk menjaga kondusivitas, dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua, jangan sampai terjadi kejadian di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sehubungan dengan terjadinya insiden kerusakan rumah yang dijadikan tempat ibadah, maka dengan ini kami dari Forkopincam, Kecamatan Cidahu, dan segenap lembaga keagamaan, Kecamatan Cidahu, serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda, menyatakan satu bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Cidahu kondusif dan siap memelihara dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kecamatan Cidahu. Dua, tidak akan terulang kembali kejadian insiden tersebut. Tiga, meminta jangan sampai lanjut ke proses hukum dan diharapkan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Empat, kami siap untuk mengganti kerusakan dan memperbaiki rumah tersebut. Lima, meminta kepada pemilik rumah agar rumah tersebut difungsikan sebagai rumah atau tempat tinggal dan tidak dijadikan rumah ibadah. 6. Bahwa insiden tersebut bukan pengerusakan tempat ibadah. Demikian pernyataan bersama ini kami buat untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. Cidahu 28 Juni 2025 yang menyatakan Forkopincam, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Kecamatan Cidahu. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih untuk kalian telah menonton video ini. Sekali lagi silakan viralkan, karena sekarang itu kalau nggak diviralkan ya tidak ada yang namanya hukum. Jadi kita perlu viralkan dulu supaya pemerintah tahu, supaya mereka mendengarkan suara kita rakyat Indonesia ini, supaya kaum minoritas tidak terus mengalami hal-hal yang seperti ini, karena ini sudah murni ketidakadilan. Oke, sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Saya tunggu komentar kalian di kolom komentar. Shalom.